Mendung tanpa hutan. Sobat, ketemu lagi sama Om Angger. September, kalau dulu pelajaran SD, itu harusnya awal musim penghujan. Tapi sampai saat ini, hujan belum juga turun. Tapi, kok masih ada kebocoran-kebocoran ya? Kebocoran apa itu? Ya, media sosial akhir-akhir ini diramaikan soal kebocoran data pribadi. Tidak tanggung-tanggung, korbannya adalah Presiden Joko Widodo. Data Presiden tersebar di media sosial. Apakah hanya Presiden Joko Widodo yang jadi korbannya? Tampaknya masyarakat juga menjadi korban dari bocornya data publik. Hari ini, Om Angger akan jalan-jalan untuk mendengar apakah masyarakat juga menjadi korban dan apa yang mereka rasakan, apa dampaknya bagi masyarakat saat datanya bocor ke publik. Yuk kita kemon. Nah, Om Angger sudah ketemu salah satu warga. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Dengan Bapak siapa? Selamat, Pak. Pak Selamat. Bapak pernah berpikir nggak, Pak, mempertanyakan kok bisa mereka dapat nomor telepon Bapak dari mana gitu? Kalau pikiran positif saya biasanya kan itu kan dari ngambil dari data. Bapak punya kekhawatiran nggak, Pak, bahwa data-data pribadi Bapak itu disebar dan diperjualbelikan di media sosial? Pasti, Pak. Tapi pernah nggak jadi korban misalnya sampai akhirnya uangnya tersedot atau pulsanya tersedot? Untuk sementara belum pernah. Ya semoga sih jangan. Oke, Pak Selamat, Siap, terima kasih. Selamat Siap. berolahraga lagi. Siap, makasih. Sehat selalu ya, Pak Selamat. Amin. Itu baru satu. Kita cari yang lainnya. Yuk kita kemon. Nah, sekarang Om Angger sudah ketemu lagi dengan seorang warga. Om Angger pengen tahu, pernah nggak dia jadi korban dari kebocoran data pribadi? Selamat siang, Kak. Iya, siang. Dengan Kak siapa? Ista. Iya. Kak, pernah nggak sih jadi korban dari kebocoran data pribadi gitu? Misalnya dapat SMS spam dari nomor-nomor asing gitu, pernah? Iya, pernah dapat SMS. SMS seperti apa tuh biasanya tuh? Biasanya menang undian, Oke. terus dapat voucher belanja, terus dapat pulsa. Dapat pulsa. Iya, Pernah nggak menanggapi itu? nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Iya. Pernah mencari tahu nggak bagaimana pengirim-pengirim itu mendapat nomornya Kak Ista? Nggak pernah cari tahu. Nggak pernah cari tahu. Iya, yang penting kita nggak usah tanggapin, ya udah selesai gitu. Nah, khawatir nggak sih kalau data pribadi kita bocor gitu? Iya, khawatir sih sebenarnya. Oke. Iya, cuman pas nggak ditanggapin ya nggak khawatir lagi. Iya. Kak Ista, terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, sebenarnya bagaimana para pelaku kejahatan pembobolan data pribadi ini bekerja? Dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga data pribadi kita? Kita langsung tanya ke ahlinya. Seorang hacker akan pakai sistem operasi yang memang sudah dirancang buat attack, buat nyerang, dan sistem operasi itu selain buat nyerang bisa kita pakai buat mencari lubang-lubang yang ada di sasaran. Jadi proses serangan pertama kali adalah intelijen. Kita nggak akan pernah langsung menyerang langsung. Proses kedua adalah melakukan analisa kelemahan dari sistem di sebelah sana. Ini namanya vulnerability analysis. Ada yang di web, ada yang juga di database. Jadi ada 3 nih, 02, 03, 04. Ini semuanya urusannya buat ngelihat lebih dalam bolongnya di mana aja sih, gitu. Sesudah kita tahu bolongnya di mana, baru kita attack, nyerang bisa macam-macam. Ada yang nyerang wifi, nyerang password segala macam. Yang ini ada yang nyadap, spoofing, sniffing tuh nyadap. Nah, kalau sampai kita berhasil mengambil alih servernya, kita bisa melakukan pasang pintu belakang, backdoor. Ini post exploitation, ada backdoor segala macam. Jadi server udah kita ambil alih, kita pasang pintu di sebelah sana, terus kita bisa masuk ke sasarannya. Karena sebetulnya hacker juga sungkan, segen kalau nyerang server, nyerang bank, nyerang apa itu sungkan. Soalnya mereka itu pertahanannya kuat banget dan mereka duitnya banyak buat bayarin orang-orang cyber security-nya. Jadi bank segala macam lumayan kuat. Jadi logika psikologi seorang attack, seorang yang nyerang ya. Kita tidak akan nyerang sistem yang kuat. Orang goblok aja yang nyerang sistem yang kuat. Dan bank itu duitnya banyak dan bank itu akan membayarin orang-orang buat mempertahankan sistemnya gila-gilaan. Jadi dia tidak akan nyerang di situ. Jadi yang paling lemah dari seluruh sistem siapa? Yang paling lemah ya pelanggan. Kalau di bank jelas banknya lebih kuat.
Jadi mereka akan cenderung tidak akan nyerang bank langsung, nyerang ke nasabah. Kalau pemerintah, kebetulan pemerintah nggak terlalu kuat, jadi bisa diserang. Bocor. Sahabat, apa yang harus dilakukan untuk mencegah kebocoran data pribadi? Apakah harus pakai sayap? Oh, tentu tidak. Untuk mencegah kebocoran data pribadi, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah melaporkan bila Anda menemukan kebocoran data pribadi. Melapornya kemana? Nah, ini juga jadi PR. Laporkan ke customer service setiap aplikasi. Bisa Anda cari di bagian kontak us. Biasanya ada di sana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebisa mungkin usahakan rajin mengubah sandi. Password itu diubah. Jangan hanya sekedar mengubah, tapi Anda juga harus menghafalnya. Jangan sampai Anda sudah rajin mengubah, tapi Anda lupa passwordnya apa. Nah, yang ketiga, Anda sebisa mungkin juga rajin-rajin mengecek rekening koran atau mutasi transaksi Anda di bank yang Anda miliki. Lalu yang keempat, waspadai semua aksi-aksi penipuan dan kebocoran data. Ingat, kejahatan bukan hanya karena niat dari pelakunya, tetapi juga karena lemahnya sistem keamanan kita. Oleh karena itu, jaga diri Anda, jaga aktivitas digital Anda, lindungi data diri Anda. Data Anda aman, hidup Anda nyaman. Om Angger jalan-jalan lagi.